Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tidak terasa tahun 2022 yang penuh dinamika akan kita lewati. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan menyongsong tahun 2023 yang meskipun mengisyaratkan beragam tantangan, namun saya meyakini juga menghadirkan peluang dan harapan. Selama hampir 3 tahun kita berjibaku merespon dampak pandemi COVID-19 yang telah menggerus sektor kesehatan masyarakat sedemikian dalam dan menghantam kehidupan sosial ekonomi sedemikian keras. Namun setahap demi setahap kita semakin optimis untuk bangkit dan memulihkan diri dari dampak pandemi. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2022 terus menunjukkan kinerja positif, mencapai 5,01% pada kuartal pertama dan naik menjadi 5,44% pada kuartal kedua dan kembali meningkat 5,72% pada kuartal ketiga. Tentu saja pencapaian Indonesia sepanjang 2022 tersebut patut disyukuri oleh seluruh elemen masyarakat. Sikap bersyukur itu setidaknya sudah tercermin pada tingginya tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah. Saat masyarakat Indonesia menikmati pertumbuhan, sejumlah negara justru terperangkap pada zona resesi. Selepas pekan kedua November lalu, misalnya, Menteri Keuangan Inggris mengumumkan bahwa negaranya mengalami resesi. Bahkan negara Swedia diperkirakan akan mengalami resesi berkepanjangan hingga tahun 2024. Akibat lonjakan harga energi yang mendorong inflasi dan memukul sektor bisnis. Tidak ketinggalan Amerika pun terancam resesi pada kuartal pertama 2023 ketika PDB-nya terkontraksi hingga 0,4%. Kita patut bersyukur bahwa persepsi komunitas global terhadap Indonesia juga terus membaik berkat keberhasilan dalam mengemban tugas dan fungsi presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022, khususnya dalam membangun komitmen global dalam menyikapi isu-isu internasional. Di antaranya, yang pertama adalah mendorong penyelesaian ketegangan geopolitik dan konflik global dengan mengedepankan dialog, diplomasi, dan cara-cara damai. Kemudian yang kedua, menanggulangi krisis pangan dan memberikan bantuan bagi negara-negara miskin yang rentan dalam menghadapi krisis. Yang ketiga, mengupayakan pemulihan kesehatan global, antara lain melalui pengumpulan dana pandemi sebanyak 1,5 miliar US dollar, dan yang terakhir, yang keempat, menanggulangi persoalan perubahan iklim dan isu lingkungan, termasuk mekanisme transisi energi, di mana Indonesia telah memperoleh komitmen senilai 20 miliar US dollar. Dari perspektif ekonomi domestik, gelaran G20 juga memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap PDB senilai 7,4 triliun rupiah, mendorong konsumsi domestik sebesar 1,7 triliun rupiah, serta menyerap puluhan ribu tenaga kerja dari ratusan lapangan pekerjaan baru. Merujuk pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia pada bulan Agustus 2022, sebagian besar responden atau 74% menyatakan kondisi ekonomi dan peta politik menjelang 2024 dalam kondisi baik atau sedang-sedang saja. Dan hanya 17,7% responden yang menilai buruk atau negatif. Kondisi perekonomian dan kehidupan sosial politik yang relatif stabil pada tahun 2022 adalah modal penting bagi kita untuk menyongsong tahun 2023, utamanya dengan memberikan fokus perhatian pada beberapa isu krusial sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2023, kita sudah menampakkan kaki pada tahun politik menyambut penyelenggaraan pemilu serentak dan pilkada serentak tahun 2024. Saat ini sudah ada 17 partai politik yang ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu.
Dan dalam kaitan ini kiranya segenap pemangku kepentingan, utamanya seluruh kontestan pemilu, menjaga komitmennya untuk satu, mengedepankan kesantunan dalam berpolitik. Kemudian yang kedua, membuang jauh-jauh dikotomi politik yang menyebabkan polarisasi rakyat pada kutub-kutub yang berseberangan. Dan yang ketiga, harus menjadikan pemilu sebagai bagian penting dari proses pendewasaan politik dan pematangan demokrasi. Saya yakin kita semua sepakat bahwa demokrasi yang kita ingin perjuangkan bersama adalah demokrasi yang utuh, baik secara prosedural maupun secara substansial, dan bukan demokrasi semu yang terjebak pada angka-angka. Dalam konsepsi ini, kajian mengenai wujud dan implementasi demokrasi yang ideal harus terus menjadi bagian dari pergumulan pemikiran, khususnya dalam ruang akademis dan diskursus politik. Kajian ini berkaitan erat dengan salah satu tugas konstitusional yang diamanatkan kepada MPR, yaitu untuk mengkaji sistem ketatanegaraan di Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa meningkatnya suhu politik akan semakin mungkin dimanfaatkan oleh oknum-oknum dan spekulan politik untuk mengail di air keruh yang berpotensi mengendurkan dan merusak soliditas kebangsaan kita. Aksi radikalisme dan terorisme yang menjatuhkan harkat dan martabat kemanusiaan pada titik nadir, baik yang didorong oleh fanatisme dan pandangan sempit keagamaan, maupun yang didorong oleh aksi separatisme dan disintegrasi bangsa adalah bagian dari friksi kehidupan kebangsaan kita. Menyikapi hal ini, maka kehadiran negara harus diaktualisasikan melalui langkah dan kebijakan yang selalu mengedepankan pendekatan humanis, namun tetap rasional, tegas, dan terukur. Kemudian yang ketiga, bahwa hadirnya ancaman krisis global adalah nyata yang harus kita sikapi dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Hingga hari ini konflik Rusia-Ukraina masih memanas yang ditandai dengan wacana pemangkasan produksi dan suplai sumber energi global, hingga ancaman penggunaan senjata nuklir. Dampak tersebut setidak-tidaknya mewujud pada 3 isu krusial, antara lain yang pertama adalah krisis kemanusiaan, dengan tewasnya ratusan ribu personil militer dan puluhan ribu korban sipil, serta jutaan pengungsi. Kemudian yang kedua adalah krisis pangan, karena hampir sepertiga dari pasokan gandum dunia disuplai oleh Rusia. Demikian pula Ukraina yang menjadi negara produsen gandum terbesar ke-7 di dunia. Serta yang ketiga adalah krisis energi, di mana lebih dari 40% kebutuhan bahan bakar negara-negara Eropa bergantung pada pasokan dari Rusia. Ketika konflik Rusia-Ukraina belum menunjukkan tanda-tanda yang mereda, dunia juga masih dihadapkan pada eskalasi ketegangan politik di semenanjung Korea dan memanasnya konflik Cina dan Taiwan. Sebagai bagian dari komunitas global, kita tentu tidak mungkin tidak akan terdampak. Oleh karena itu penting bagi kita untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada faktor eksternal, serta terus berupaya membangun swadaya dan ketahanan ekonomi nasional yang ditopang oleh kedaulatan politik, kedaulatan sosial budaya, dan kedaulatan ideologi. Saya ingin menegaskan bahwa seberat apapun tantangan yang ada di hadapan kita, selama kita berpegang teguh pada komitmen dan janji kebangsaan kita, maka yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. Pergantian tahun adalah momentum penting untuk melakukan mawas diri. Berbagai keberhasilan yang telah kita capai pada tahun lalu tidak seharusnya menjadikan kita semua terbuai, yang membuat kita kehilangan fokus dalam menyongsong masa depan yang penuh disrupsi dan ancaman krisis multidimensi, di mana adaptasi, inovasi, dan kolaborasi akan menjadi kata kunci. Menutup refleksi akhir tahun 2022, saya mengucapkan selamat merayakan Natal kepada segenap umat Kristiani di seluruh penjuru Nusantara.
dan selamat tahun baru 2023 kepada seluruh bangsa Indonesia dimanapun Anda berada. Demikian saya lagi ucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.